Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Vicky. Nah, kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ya betul, kemarin kita belajar tentang unsur-unsur cerita ya. Kemarin sudah dibahas. Oh iya, sebelumnya unsur cerita ada apa saja? Ada tema. Oh ya, tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Nah, unsur-unsur cerita yang kemarin sudah kita pelajari itu ada berapa macam? Ada 5 ya. Yang pertama tema, kemudian tokoh dan perwatakan. Setelah itu ada latar atau setting. Yang keempat ada alur. Dan yang kelima ada amanat. Oke, kemarin tema dan tokoh serta perwatakan sudah dibahas. Nah, berarti pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Nah, kita akan membahas tentang setting ya. Unsur yang selanjutnya itu latar atau setting. Ada yang tahu latar atau setting itu apa? Oke, latar atau disebut juga setting dalam suatu cerita itu bisa meliputi ruang, waktu, dan suasana saat kejadian di dalam sebuah cerita ya. Jadi latar atau setting itu berkaitan dengan ruang, waktu, dan suasana di dalam sebuah cerita. Nah, latar sendiri ini terbagi menjadi yang pertama ada ruang. Nah, tadi kan latar itu terdiri dari ruang. Nah, ruang itu apa sih? Ruang itu adalah gambaran tempat atau lokasi yang digambarkan dalam sebuah cerita. Misalnya di desa, di hutan, di sekolah, di kamar, dan lain sebagainya. Itu adalah latar ruang ya. Yang kedua adalah latar waktu. Nah, latar waktu ini adalah gambaran waktu terjadinya sesuatu dalam sebuah cerita. Misalnya pada pagi hari, pada jam istirahat, pada tengah malam, bulan lalu, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari latar waktu. Nah, yang ketiga ada latar suasana. Nah, latar suasana ini adalah gambaran suasana ya, atau keadaan di lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar pada sebuah cerita. Contohnya suasana menyenangkan, menyedihkan, ramai, sepi dan sunyi, tenang, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari latar suasana. Jadi latar itu terbagi menjadi 3 ya. Ingat, latar itu berkaitan dengan ruang atau tempat, kemudian dengan waktu, berkaitan juga dengan suasana. Itu adalah latar. Oke, next, lanjut. Nah, yang selanjutnya, unsur yang selanjutnya adalah alur. Nah, apa ini alur? Ya. Alur adalah jalinan cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita yang diceritakan dari awal sampai akhir cerita. Nah, alur ini adalah peristiwa yang terjadi. Jadi urutan kejadian dari awal mula cerita sampai akhir cerita itu disebut dengan alur. Nah, yang harus kalian ingat, alur ini ya biasa disebut juga dengan plot ya. Alur ini biasa disebut juga dengan plot. Jadi ini adalah alur ya. Di dalam sebuah cerita ya kan, di dalam sebuah cerita itu terdapat alur. Nah, di dalam alur ini ada yang namanya konflik. Apa itu konflik ya? Konflik adalah permasalahan yang terjadi di dalam suatu cerita. Nah, cerita tersebut pasti memiliki konflik atau permasalahan ya. Kalau cerita itu cuma senang-senang doang, nggak ada konfliknya, nggak seru ya. Makanya di dalam sebuah cerita ada yang namanya konflik atau permasalahan yang terjadi. Entah itu dia adiknya keserempet motor kemudian masuk rumah sakit, atau misalnya dia gara-gara bermain gadget seharian atau terus-menerus akhirnya rankingnya turun. Nah, itu adalah permasalahan konfliknya. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, yang unsur selanjutnya yaitu yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat, apa isi amanat? Nah, amanat adalah
pesan yang hendak disampaikan, pesan yang akan disampaikan oleh si penulis kepada pembaca, ya. Jadi si penulis ini mau menyampaikan pesan kepada orang yang membaca bahwa dari cerita ini ya dia yang memiliki pesan kepada kita. Jadi kita ini harus seperti apa. Biasanya amanat ini mempunyai pesan-pesan seperti pesan moral, ya. Jadi hal apa yang harus kita contoh dari cerita yang sudah kita baca. Nah, itu adalah beberapa unsur, ya, unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Nah, jadi kalian bisa mempelajari kembali atau membaca-baca kembali catatan-catatan yang sudah kalian tulis, ya, dari pertemuan kemarin sampai pertemuan hari ini. Nah, baik anak-anak, untuk sesi selanjutnya, ya, Bapak mau menguji daya ingat kalian. Baik, Bapak harap kalian mengerjakan ini tidak melihat catatan kalian, ya. Bapak ingin tahu seberapa lama daya ingat kalian, ya, supaya melatih daya ingat kalian. Yang pertama, sebutkan unsur-unsur cerita. Nah, silakan kalian tuliskan apa unsur-unsur ceritanya, ya, dari awal sampai akhir, ya. Ada 5 kan? Nah, kalian sebutkan. Kemudian nomor 2, tokoh adalah, apa yang dimaksud dengan tokoh? Pengertian tokoh, silakan kalian tuliskan. Yang ketiga, tokoh terbagi menjadi 3. Nah, jenis-jenis tokoh ada berapa? Ada 3 kan? Silakan kalian tuliskan. Yang keempat, latar terdiri dari, nah, baru saja kita bahas, ya, latar itu terdiri dari berapa, ya, dari apa saja, silakan kalian tuliskan. Dan yang terakhir, amanat adalah, nah, apa sih amanat, ya, baru saja tadi kita bahas amanat itu apa. Silakan kalian tuliskan, ya, pertanyaan dan jawabannya di buku tulis. Kemudian kalian fotokan dan kirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Oke? Belajar untuk mengerjakan tepat waktu dan semangat, ya. Kalian harus mengerjakan latihan ini secara mandiri. Jadi sendiri-sendiri belajarnya. Ya, jangan minta bantuan mama atau ayah, ya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk pertemuan kita. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa catat pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian baca-baca kembali dan tetap semangat untuk belajar. Patuhi segala nasihat orang tua kalian, ya. Jaga sholat kalian, ya, jaga sholat wajib yang 5 waktu itu. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.